Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini akan mengambil pelajaran dari kisah zawaj atau pernikahannya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah sebagaimana kita ketahui bahwa nama aslinya adalah Hindun, ya, Hindu binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, ya. Termasuk kabilah terpandang di Quraisy, di Arab, dan dia Quraisyiyah juga, ya. Kemudian menikah dengan Abu Salamah, ya, Abu Salamah. Nah, akhun Nabi, ya, Abu Salamah akhun Nabi min ar-radha'ah, ya. Kemudian dikatakan bahwa Ummu Salamah dengan Abu Salamah awwalu man hajara ila al-Habasyah, orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah, ya, karena sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin dulu hijrah kemana? Ke Habasyah. Dan orang pertama kali hijrah ke Habasyah itu adalah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah ikut perang Uhud, kemudian dia terluka parah, ya, luka parah, kemudian diobati dan sembuh. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya kembali untuk perang Sariyah, dalam Sariyah kelompok perang menghadapi musuh. Kemudian setelah perang dia terluka parah juga, ya, terluka parah, bahkan dikatakan syaqqa basaruh, ya, matanya itu terbelah gitu, ya, atau rusak karena terluka dalam perang. Makanya ketika meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW aghmadhu ainaihi, menutup matanya itu, ya, kemudian berdoa semoga Allah mengampuni Abu Salamah, ya. Kemudian setelah meninggal Abu Salamah radhiyallahu anhu, maka Ummu Salamah sangat sedih, ya, karena Ummu Salamah sangat mencintai Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad mata Abu Salamah." Ya, telah meninggal suami saya, ya Rasulullah. Ya, apa yang saya perbuat? Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, berdoalah kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah untuk suamimu, minta ampun untukmu dan suamimu, gitu. Kemudian berdoa semoga Allah mengganti, ya, dengan yang lebih baik, gitu kan. Makanya di dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Ummu Salamah mengatakan apa? Ma min muslimin yusibuhu musibah, tidak adalah seorang muslimin ditimpa musibah, ya, ditimpa musibah baik besar ataupun kecil, gitu kan, kecuali la yaqulu illa ma amarahu Allah, tidak mengatakan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian berdoa dengan doa ini, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala dalam musibahku ini, ya. Karena kalau seorang muslim ditimpa musibah kan, kalau dia bersabar Allah akan beri pahala. Kemudian wa akhluf li khairan minha, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, gitu, ya. Kemudian jika seorang muslim berdoa dengan doa ini, ma ada muslimun bihadzi doa illa akhlafahu Allahu khairan minha, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, pada waktu itu Ummu Salamah mengatakan, man khairan min Abi Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah, gitu kan. Dia membela istrinya, istilahnya bukan
tidak ada, maksudnya ada lah pasti ya kan, ya Rasulullah ya kan, cuman saking cintanya kepada suaminya, mungkin suaminya baik gitu kan, kemudian sangat sayang kepada dia ya, dan selalu memperhatikannya, makanya dia mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada suami saya gitu. Nah pada waktu itu setelah selesai masa iddah, ya masa iddah, masa menunggu untuk menikah lagi ya. Kemudian datanglah Abu Bakar untuk melamar Ummu Salamah. Tetapi apa ya jawaban dari Ummu Salamah? Ummu Salamah faraddathu, ya, maksudnya dia menolak lamaran dari Abu Bakar. Coba bayangkan ya. Abu Bakar As-Siddiq ditolak, Masya Allah, luar biasa ya. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi yang paling mulia ya. Nomor satu, sahabat Nabi nomor satu, ditolak, Masya Allah ya kan. Kemudian datang Umar bin Khattab, coba bayangkan, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kemudian apa jawaban Ummu Salamah? Faraddathu. Maka Ummu Salamah menolak juga lamaran dari Umar bin Khattab, enggak mau juga. Masya Allah. Abu Bakar yang lembut ya, orangnya lembut, baik, akhlak bagus, ditolak. Datang Umar, orang yang tegas dalam kebenaran ya kan, dalam akhlak baik, akhlaknya baik, tetap ditolak oleh Ummu Salamah, tetap ditolak, Masya Allah ya. Tetap ditolak oleh Ummu Salamah ya. Sahabat Nabi ya. Kalau kita seandainya pada zaman ini, misalkan kalau seandainya ada sahabat Nabi, tidak ada yang menolak sahabat Nabi ya kan. Tapi Ummu Salamah, Masya Allah, dia nggak mau dengan Abu Bakar maupun Umar radhiyallahu anhu. Ya salah satunya juga bahwa para sahabat Nabi itu apa istilahnya, saling tolong menolong gitu ya. Kalau seandainya ada satu orang yang meninggal dunia dalam perang dan lain sebagainya, sahabat lain meninggal dunia, meninggalkan istri yang janda, itu mereka saling tolong menolong, saling berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membantu janda itu gitu. Jadi tidak ada janda, maksudnya salah satu kebiasaan ya sahabat Nabi itu ya, menolongnya dari segi hal itu, karena kalau janda dibiarkan itu berbahaya ya kan? Tidak ada yang memperhatikannya, kemudian tidak ada yang memberinya nafkah kan. Nah makanya salah satu kelebihan dari sahabat-sahabat Nabi itu, diantara mereka adalah saling membantu dalam hal pernikahan, memberi nafkah dan menikahinya gitu kan, menikahi para janda gitu. Nah kemudian maka pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Ummu Salamah ya. Faqalat Ummu Salamah marhaban. Maksudnya mengutus itu tujuannya untuk khidbah atau untuk melamar Ummu Salamah, tapi melalui seseorang gitu. Yang menghidbahnya melalui seseorang itu boleh ya. Mengutusnya tetapi untuk Rasulullah melamarnya. Maka pada waktu itu langsung diterima oleh Ummu Salamah ya. Maka tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menikahi Ummu Salamah ya. Allah yastajib doa Ummu Salamah yang sebelumnya, Allah mengabulkan doa Ummu Salamah yang dia berdoa, wa khluf li khairan minha, ya Allah gantilah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tentu Rasulullah teman ya, tentu Rasulullah lebih baik dari Ummu Salamah, bahkan lebih baik dari semua manusia di muka bumi ini kan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Rasulullah menikahi. Tapi apa jawaban Ummu Salamah ketika waktu itu? Dia bilang, ya Rasulullah, hal turiduni ana musinnah. Dia bilang, ya Rasulullah, yani qabla an tatazawwaji ana sa'aqul lak syai', yani maksudnya saya akan beritahu sesuatu gitu kan, kata Ummu Salamah, bahwa saya ana musinnah, saya udah tua ya Rasulullah, dia bilang gitu. Kemudian waladayya abna
aulad. Nah, Ummu Salamah dia punya 4 anak gitu kan. Kemudian dia bilang juga, ana syadidatul ghirah, dan saya orangnya pencemburu gitu, kata Ummu Salamah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab pada waktu itu, ana asannu minki. Kalau kamu bilang bahwa kamu sudah tua, maka Rasulullah lebih tua daripada Ummu Salamah. Dia bilang gitu, seperti itu. Ana asannu minki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau anakmu itu anak saya juga nanti. Saya akan memperhatikannya dan menjadikan anak saya sendiri gitu kan. Gak usah takut. Ya. Iyaluki iyali. Iyalullah wa iyali, kata Rasulullah. Iyaluki, anak-anakmu itu adalah anak saya. Gitu kan. Maksudnya di bawah perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah takut gitu. Kemudian yang ketiga dia bilang, kalau ghirah atau kecemburuan itu, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah hilangkan rasa kecemburuan itu. Maka pada waktu itu Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan juga di hadis lain bahwa salah satu keutamaan Ummu Salamah itu mempunyai akal yang cemerlang. Makanya pada waktu sulh Hudaybiyah, di sulh Hudaybiyah ya, di hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika sulh Hudaybiyah, nah waktu itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk inharu wahliku, ya, untuk menyembelih sembelihan ya mereka yang dibawa pada waktu itu untuk umrah ya waktu itu. Kemudian memotong rambut mereka, tetapi mereka tidak mengikuti perintah Rasulullah ya. Tidak mengikuti, bahkan Rasulullah menyuruh mereka itu berkali-kali, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah dakhala ila Ummi Salamah. Rasulullah masuk kepada Ummi Salamah. Kemudian Ummi Salamah kata ya Rasulullah, ya, izhab anta wanhar wahliq rasak fa innahum sayahliquna wa yanharuna dhabihatahum. Maksudnya enggak usah ngomong apa-apa ya Rasulullah, tukallim ahadan, kata Ummu Salamah. Ya Rasulullah, coba keluar lagi, ya, kamu silahkan sembelih sembelihanmu ya Rasulullah, kemudian potong rambutmu ya Rasulullah, mereka akan melakukan apa yang kamu lakukan. Maka Rasulullah pada waktu itu keluar, kemudian melakukan apa yang disarankan oleh Ummu Salamah. Maka para sahabat Nabi semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka dikatakan bahwa Ummu Salamah memiliki akal yang cemerlang, pendapat yang kuat, maksudnya dia memiliki istilahnya ra'yun ya, atau pendapat atau sesuatu hal yang disarankan itu menjadi diikuti oleh orang lain gitu. Nah, itu salah satu fungsi seorang istri ya, yaitu memberikan saran yang bagus gitu kepada suami. Maka dari dalam kisah ini kita dapat ambil faedah yang pertama yaitu bahwa bahwa seorang istri itu memberikan tugasnya, salah satunya adalah memberikan saran kepada suami, saran yang baik gitu. Kalau seandainya suaminya merasa ada sesuatu yang kurang dalam melakukan hal ya kan, atau ada masyru' tertentu, rencana tertentu, ternyata rencananya gagal dan lain sebagainya, maka istri memberikan saran ya seperti itu. Kemudian juga yang dapat kita ambil pelajari bahwa saling tolong menolong gitu, dalam kebaikan, yang ta'awun al-birri wa taqwa, yaitu bahwa para sahabat Nabi ya, kemudian Nabi sendiri Rasulullah SAW itu memperhatikan ya sahabatnya. Kalau seandainya ada sahabat yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri dan anak-anak, Rasulullah langsung
mencari solusi ya. Ya salah satunya solusinya itu adalah dengan menikahi janda itu supaya Rasulullah bisa memperhatikan mereka dan memberi nafkah kepada mereka dan tidak terlantar ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Bila terpedaya, assalamualaikum.